Iya, jadi tuh ya waktu aku kecil itu kan kayaknya SD, eh aku kan tinggal di komplek ya, komplek dinasnya papa dulu. Nah, jalan masuknya itu memang turunan. Iya, dari gerbang pos pos penjagaan satpam ke bawah itu turunan. Jalannya cuma satu itu aja, gak bisa lewat mana-mana lagi untuk motor ya, untuk motor, mobil, kendaraan seperti itu cuma bisa lewat situ aja. Waktu itu mungkin SD, terus aku main sama teman-teman aku, sepeda, kadang skuter yang itu ya otopet ya sebutannya ya, otopet, skuter atau apapun lah itu. Terus juga teman aku kadang bawa sepeda roda 3 yang anak kecil itu. Iya, kita tuh turun dari atas ya. Ada yang cuman ya katakanlah seperempatnya, ada yang cuman setengahnya. Aku antara berani dan bego. Aku tuh beneran dari atas banget, nggak yang banget sih. Itu tuh kalau atas banget tuh sampai pinggir jalannya ya, tapi ini enggak, kayak mungkin 3/4-nya deh gitu ya, sampai 75%-an lah gitu. Itu tuh pas banget di pos satpam. Di situ tuh lagi nggak ada yang jaga lagi tuh. Aku pakai skuter, nggak diri, aku duduk. Jadi aku duduk sambil megangin stangnya, aku turun dari atas. Aku nggak tahu yang masukin ide itu siapa lagi itu, tapi aku lakuin. Aku turun, teman-teman aku pada iseng. Ada 2 teman-teman aku yang iseng itu, dilemparin tanah sama dia. Ya otomatis dong, aku yang cuma pakai skuter kayak gitu kan, skuter ceper, bannya kecil ya kan, handlingnya juga susah, apalagi aku duduk dan itu saat aku SD. Ngelewatin dilemparin tanah, dilemparin batu ke jalannya, aku kehilangan keseimbangan, jatuhnya ya lumayan karena kan itu turunan saya. Aku jatuh, bener-bener bibir aku duluan, bibir atas itu set. Jadi bibir atas aku bener-bener kebaset sama yang namanya bukan aspal ya, apa namanya, beton. Bukan aspal hitam, aspal beton itulah pokoknya. Ya kan? Kebasret itu sampai akhirnya ya berdarah-darah deh. Berdarah, luka dan sebagainya. Ya tapi aku nggak nangis di situ ya. Aku nggak bohong. Aku beneran nggak bohong. Aku nggak bohong. Aku nggak nangis. Tapi sakit banget. Aku malah duduk di situ diem dulu. Aduh sakit. Punya kayak gitu dan ya akhirnya pulang dan ya dimarahin deh. Aku dimarahin, lu ngapain? Kamu tuh ngapain sih kayak gini? Dari siapa ini, ngapain, dari mana, belum kayak gitu. Dan itu benar-benar kayak saat aku masih kecil dan iseng-iseng aja gitu kan, nama cowok kan. Temen aku juga kadang sama aku gitu, naik sepeda roda 3 yang anak kecil itu loh, nggak atas banget, kadang juga masih jatuh sih. Cuman ini beneran di bibir atas dan ya lumayan lah. Sampai aku sekolah pun ditanyain itu kenapa, karena akhirnya kan ya lukanya ditutup, dipakein apa itu aku lupa namanya, tapi ya begitu deh. Salah satu kegiatan bodoh aku waktu saat kecil. Tuh aku udah cerita. Ya mau itu kenakalan anak kecil, cowok atau gimana, tapi bodoh aja sih. Untung cuman bibir atas aku yang beset. Aku nggak jatuh ke kiri yang di situ ada apa namanya, got yang gede banget, walaupun nggak ada airnya. Justru karena nggak ada airnya itu kalau jatuh ya sakit banget gitu loh kan. Kalau ada airnya seenggaknya ya mungkin ada lumut, ada apa gitu, mungkin ada pasirnya atau gimana. Ini bener-bener beton dan ya
sakit banget. Tuh aku udah cerita, ya kan? Kamu maksa banget, kenapa sih emangnya? Aku harus cerita tentang masa kecil aku harus cerita tentang apa yang aku lakuin waktu aku masih bandel. Kenapa sih? Kau pengen lebih kenal dengan aku. Emang kita pacaran 1 tahun lebih ini kamu belum kenal banget sama aku ya? Oke. Kalau kamu pengen kenal aku lebih jauh, aku juga pengen kenal kamu lebih jauh. Aku pengen tanya. Kalau rumah, kamu ingin dekorasi yang seperti apa? Jangan dekorasi dulu deh. Kamu pengen rumah itu yang seperti apa? Ya mungkin kamu pengen rumah yang ada mezaninnya. Mungkin kamu suka yang 2 lantai. Mungkin kamu sukanya yang 1 lantai tetapi luas. Mungkin kamu suka yang kamar mandinya di luar. Aku mau nanya. Ya aku nanya aja, aku juga pengen tahu kamu seperti apa sukanya. Kamu gak suka 2 lantai? Kenapa? I see. Sedikit rasa terisolasi ya. Ada beda elevasi, jadi kayak kurang intimate gitu. Terus kamu sukanya gimana? Kamarnya harus ada berapa? Minimal 3. Ya, I think that's 3 itu normal, decent, gak terlalu besar ya kan. Tergantung sih. Kamar 3 living roomnya berapa meter, ada ruang makan, ada dapur dan sebagainya, bisa gede juga sih, ya kan. Tapi kamar 3, kamar mandi di kamar mandi utama, di kamar tidur utama di dalam, ya main gede juga. Ya aku suka yang seperti itu juga. Ya aku nanya selain karena aku ingin tahu, aku juga ada rencana ingin pindah rumah. Ya, aku pengen pindah rumah, aku pengen cari rumah baru. Ya, well, aku kenapa belum bilang sama kamu ya? Sengaja emang aku belum bilang karena semuanya masih aku rencanain, aku masih harus pilih kemana tempatnya dan aku rasa waktu yang tepat itu ya belum aku dapatin. Sampai sekarang deh. Ya, sampai sekarang. Ada alasannya kenapa aku ajak kamu dinner di restoran ini. Semuanya aku booking, tempatnya hanya untuk kita berdua. Dan malam ini romantis banget. Karena aku pengen membahas ini dan membahas beberapa hal juga sama kamu. Ya, aku mau pindah rumah. Aku akan tentu aja aku bakal bawa Kayla dan aku pengen tahu gitu. Kamu pengen rumah yang seperti apa? Kamu pengen dekorasi yang seperti apa? Itu yang aku ingin tanya dan aku bahas sama kamu. Ya, aku pengen aja ngebahas ini sama kamu di sini. Karena ini spesial untuk aku. Ya, karena gini. Tolong kamu jangan anggap aku ini orang yang gak bisa move on, aku gak bisa melupakan masa lalu, aku gak bisa fokus kepada masa depan dan sebagainya. Rumah aku yang sekarang ini udah aku tempatin lama banget. Dan aku udah punya banyak memori dengan istri aku terdahulu. Aku bukannya gak bisa move on dan sebagainya, tapi aku gak mau melupakan hal itu juga gitu.
Tapi yang mau aku lakuin adalah, aku pikir aku udah cukup tinggal di rumah itu selama ini. Dengan segala kenangannya, dengan segala plus minusnya, aku ngerasa itu sudah cukup dan aku mau ya aku untuk membuka catatan baru lagi sayang. Catatan baru, rumah baru, keluarga baru. Semua itu aku lakuin di tempat yang baru, starting fresh. Rumah yang lama aku akan jual. Enggak sayang, enggak. Aku enggak mau ribet ngurusin kontrakan, walaupun mungkin kelihatannya enak ya, 1 tahun mungkin 30 juta, 35 juta di tangan gitu kan. Cuman tetap aja kan, kalau pengontrak yang gak jelas ya aku juga yang harus nombok. Belum lagi waktunya dan sebagainya. Aku males deh ngurusin hal itu. Aku cuma mau fokus dengan Kayla dan keluarga aku. Itu yang mau aku fokuskan ya. Makanya sekarang aku tanya sama kamu sukanya seperti apa? Apa yang mau kamu lakuin di rumah itu nanti? Apa kamu pengen yang ada kolam renangnya? Apa kamu pengen ya yang dapurnya seperti apa? Kamu kan suka masak juga. Itu yang aku ingin bahas. Kenapa aku perlu gala dinner seperti ini? Karena bukan cuma itu doang juga yang mau aku bahas sama kamu. Oke, bentar ya, bentar. Halo? Oke, boleh kesini sekarang ya? Iya. Oke. Ya ada deh, bentar lagi juga datang. Tunggu aja, nggak lama. Hitung aja dari 10 nih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Halo sayang. Halo Kayla. Iya, aku bawa Kayla. Kayla ada, ya kamu tahu lah sama siapa. Indri juga datang. Indri lagi nunggu di ruangan sebelah. Kayla tadi udah makan. Maaf ya, Papa nyuruh kamu nunggu lama di sana. Nggak apa-apa kan sama Tante Indri? Nggak apa-apa. Kamu baik kan? Tante Indri nggak kamu susahin kan? Oh, anak Papa yang paling baik. Nggak capek kan? Nggak ngantuk kan? Maaf ya. Maaf. Papa pengen ini jadi hari yang spesial untuk kita. Kamu bawa nggak? Bawa. Ya. Sekarang ngomongnya barengan sama Papa ya. Tuh Tante udah bingung tuh lihat tuh kayaknya. Tapi ngomong sama Papa barengan, oke? Sini. Biar Papa yang megang ini. Oke. 1, 2, 3. Tante, terima kasih untuk waktu dan segala hal yang telah Tante lakukan untuk Kayla dan Papa. Terima kasih untuk hari-hari yang indah. Kayla dan Papa mau Tante bergabung dan menjadi bagian dari keluarga kecil Kayla dan Papa. Iya Kayla, terusin. Kayla dan Papa mau Tante menjadi bagian penting dari keluarga ini. Biar Papa yang terusin. Aku mau kamu untuk menjadi istri aku.
Aku mau kamu menjadi ibu dari Kayla dan anak kita nanti. Aku mau kamu menjadi teman, sahabat, istri, dan ibu dari anak-anak aku. Will you marry me? Will you be the very most important person in my whole life? Seseorang yang aku cintai dan aku sayangi, yang aku bisa berbagi kehidupan aku, waktu aku, dan semua kesenangan yang aku akan lakukan. Maukah kamu menjadi istri aku? Apa? Jangan nangis dong. Jawab dulu. Kok gak adil? Oh, aku bawa Kayla emang karena ini penting untuk aku dan Kayla. Karena kamu kalau menikah dengan aku, ya ini yang kamu dapatkan. Dan aku juga udah nanya Kayla mau kan kalau tante jadi ibu Kayla? Jadi mama baru, jadi bunda baru, mau kan? Dan surprise. Dan tanpa surprise, tanpa kaget, aku tahu jawaban dia. Aku mau, dia senang, dan kita udah ngerencanain ini. So, gimana? Kau mau jadi istri aku? Yes. Iya. Kayla, tante mau Kayla. Tante mau. Ya ampun. I love you sayang, I love you. Oh, ini benar-benar momen terbaik untuk aku, terbaik untuk kita. Aku cinta sama kalian semua, aku cinta sama kalian berdua. Keluarga ini adalah keluarga yang paling bahagia dan aku akan membuat kalian semua bahagia. Percaya sama aku. Kamu adalah kebahagiaan aku, kalian adalah kebahagiaan aku. Kayla dan kamu. I love you so much. Aku cinta banget sama kalian semua. Indri, come here, sini. She said yes. Iya dong. Ya dong, aku seneng. Saya aku nggak seneng sih, kamu juga seneng dong. Kamu juga pasti seneng dong. Aku tahu kalian tuh udah bestie banget, ya kan? Kalau kamu punya adik ipar yang baru, ya kamu seneng dong adik ipar kamu cantik, baik, pintar seperti ini ya. Aduh. Enggak kalian nggak perlu sembunyi lagi. Udah, kalian duduk. Kita, aduh nggak tahu deh. Ini lanjut makan atau kita gimana? Ini aku nggak tahu. Well, aku nggak tahu aku harus kayak gimana lagi ya sekarang. Aku nggak ngerencanain lebih dari ini. Oh iya, maaf. Aku terharu banget. I love you so much, baby. Aku cinta kalian semua. Kita akan jadi keluarga yang paling bahagia. Aku janji itu. Papa janji. I love you so much.